Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang solihah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih secara online ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi pada tema 9, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya bagaimana kabar Ananda semua di rumah? Semoga Ananda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah juga senantiasa menjaga kita semua. Ustazah berharap Antuna tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Mari kita senantiasa berdoa agar Allah segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita ya. Dengan cara jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun Antuna berada ya. Tetap ingat 3M-nya ya, ditambah dengan berdoa. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini ya solihah, yaitu dengan izin Allah semoga Anda semuanya dapat memahami jenis-jenis iklan ya. Oke, tentu anak-anak solihah semua mungkin pernah melihat iklan ya, atau mendengar sebuah iklan ya. Nah, di sini Ustazah sudah punya beberapa jenis atau gambar dari iklan ya. Yang pertama ada iklan produk minuman ya, kemudian ada juga iklan layanan masyarakat, dan yang terakhir ada namanya iklan pemberitahuan ya. Iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahu sekelompok orang atau masyarakat tentang suatu kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan ya. Oke, lalu apa sih iklan itu? Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu. Iya, iklan ini adalah sebuah informasi solihah ya, yang bertujuan untuk memberikan pengaruh pada masyarakat atau orang banyak agar tertarik pada barang yang ditawarkan ya. Misalkan Antuna mau menjual suatu barang atau produk. Nah, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, maka Antuna harus membuat sebuah iklan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Nah, biasanya iklan itu dimuat dalam beberapa tempat ya solihah, tidak hanya satu. Yang pertama biasanya ada pada surat kabar ya. Nah, surat kabar ini kan banyak dibaca oleh masyarakat ya. Jadi iklan itu akan dimuat di sana. Bisa juga majalah ya. Kemudian yang kedua, di radio ya. Orang-orang juga sering mendengar radio. Nah, di sana juga ada iklan yang dimuat. Kemudian yang ketiga juga di televisi. Nah, mungkin Antuna juga sudah pernah melihat ya. Nah, kemudian yang keempat juga ada internet. Jadi di internet juga ada iklan biasanya solihah ya. Jadi ingat ada 4 tempat ya di mana iklan biasanya dimuat. Oke, selanjutnya ciri-ciri iklan. Yang pertama adalah informatif. Artinya apa? Nah, artinya iklan ini harus memberikan informasi yang jelas ya tentang produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, komunikatif ya, dalam arti bahasanya ya harus komunikatif. Jadi memberikan komunikasi yang baik ya tentang iklan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bahasanya harus singkat dan padat, tidak boleh terlalu panjang ya. Kalau terlalu panjang ya orang juga akan cepat bosan untuk membaca iklan kita. Jadi harus singkat dan padat. Kemudian yang terakhir adalah menarik ya. Jadi ada 4 ciri-ciri iklan ya. Kalau bahasanya singkat dan padat saja tetapi tidak menarik juga tidak boleh ya. Jadi bahasa iklan itu harus menarik ya, agar orang-orang
atau masyarakat yang melihat dan membaca iklan tersebut bisa tertarik dengan iklannya. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur iklan. Nah, unsur iklan ini adalah apa saja yang harus termuat di dalam iklan ya, apa saja yang harus ada di dalam iklan tersebut. Oke, yang pertama adalah nama produknya ya. Tentu ketika kita menjual sebuah produk harus ada namanya ya. Kemudian ada juga gambar ya. Yang kedua adalah gambar yang menarik ya. Harus disertai dengan gambar supaya orang lain tahu bagaimana bentuk dari produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga harus ada kalimat iklannya ya, yang menarik. Kemudian yang keempat disertai dengan keunggulan produknya ya. Yang kelima harus dimasukkan juga adalah harga dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah nomor telepon. Jadi jika orang lain ingin membeli atau tertarik dengan barang yang kita tawarkan, maka dia bisa langsung menghubungi melalui nomor telepon tersebut. Kemudian yang terakhir juga ada alamat pembuat iklan. Jadi harus disertai juga dengan alamat ya. Ya, unsur-unsur iklan ini tidak semua harus ada ya. Yang penting ada beberapa unsur yang masuk ya. Jadi dalam sebuah iklan itu yang paling penting adalah nama produk, kemudian gambarnya ya, kalimatnya ya, keunggulannya, harganya, nomor telepon dan alamatnya itu harus tertera di iklan ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Tadi sudah jelaskan ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat. Ya, memikat itu maksudnya menarik juga ya. Dan memiliki daya sugesti. Daya sugesti itu membuat orang itu memiliki ketertarikan dengan iklan dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata yang positif ya, maksudnya ya, kata konotasi positif. Kemudian yang keempat, isinya harus bersifat objektif ya, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi iklan? Oke, di bawah ini ada iklan media cetak Solihah ya, bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat atau halayak ramai. Ini contohnya adalah iklan penjualan mobil ya. Nah, iklan ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah ada nama produknya ya, nama produknya Toyota termurah ya, nama produknya New Avanza Ready Stock ya. Kemudian nama produk, lalu gambar yang menarik sudah ada, kalimat iklannya free hadiah tanpa undian. Nah, ini kalimat iklannya menarik ya Solihah. Ini bisa membuat orang lain tertarik dengan iklan yang kita tawarkan. Lalu ada juga keunggulan produk. Nah, keunggulan produknya ini DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, dan lain-lain. Kemudian nomor pengiklannya juga sudah ada. Oke. Nah, itu adalah beberapa unsur iklan yang terdapat pada iklan di samping ini ya. Oke, selanjutnya iklan di bawah ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Biasanya terdapat pada media cetak maupun media internet ya, dan juga biasanya di radio juga ada ya, dan lain-lain. Selanjutnya ini contoh iklannya. Iklan layanan masyarakat ini mengandung makna untuk mengajak masyarakat untuk tidak merokok ya. Jadi kata-kata atau kalimat iklannya menarik ya di sini, yang bisa membuat orang itu merasa harus mengikuti ya apa yang diiklankan. Oke, selanjutnya tugas ya. Setelah Antuna mempelajari beberapa hal yang tadi Ustazah sudah jelaskan,
Materi ini bisa Antuna baca pada buku rangkuman tematik ya, halaman 18 sampai 19. Nah, untuk tugasnya silakan Antuna kerjakan latihan pada halaman 19 ya. Nah, ada 3 soal ya, silakan dikerjakan. Hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke ustazahnya masing-masing. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.